Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, yang pertama saya ingin menanyakan pengetahuan saudara di dalam penugasan DPP PDI Perjuangan. Saudara tadi sudah mengatakan bahwa terhadap keputusan DPP PDI Perjuangan itu diambil melalui rapat pleno dan keputusannya bersifat mengikat, betul? Yang kedua, ketika keputusan telah diambil, apakah saudara tahu bahwa di DPP itu ada 3 bidang dalam struktur organisasi, yaitu internal, kemudian pemerintahan, dan juga bidang kerakyatan? Tahu? Tahu. Nah, di dalam menjalankan keputusan dari DPP partai tersebut, apakah seluruh laporan-laporan atas keputusan DPP tersebut langsung melalui sekjen atau juga melalui para ketua-ketua bidang? Menurut saudara bagaimana sepengetahuan saudara? Harusnya ketua bidang juga. Jadi bukan melalui sekjen tapi melalui para ketua-ketua bidang. Betul. Artinya terhadap keterangan saudara tadi bahwa semua laporan itu adalah kepada sekjen, itu saudara koreksi bahwa itu melalui para ketua-ketua bidang, betul? Ya. Baik, terima kasih. Dan kemudian ketika rapat DPP itu mengeluarkan suatu keputusan dalam hal ini terhadap judicial review, apakah saudara tahu bahwa DPP menugaskan saudara Doni Tri Istiqomah? Ya. Silakan. Saya tahu atas pengakuan Doni. Oke. Nah, artinya bahwa apakah saudara tahu bahwa perintah DPP terhadap keputusannya silakan lakukan dengan segala cara termasuk suap? Apakah ada perintah seperti itu? Tidak ada. Tidak ada, ya. Sehingga perintahnya kepada saudara Doni Tri Istiqomah melalui rapat di pleno DPP adalah melalui langkah-langkah hukum, yaitu judicial review, dan setelah ada persoalan dari KPU baru dilakukan minta fatwa ke Mahkamah Agung, betul? Betul. Dengan demikian surat tugas kepada saudara Doni Tri Istiqomah adalah untuk melakukan tugas-tugas yang dimiliki oleh hak konstitusional partai, betul, dan itu sesuai dengan aspek-aspek perundang-undangan, betul? Betul sekali. Terima kasih. Apakah saudara, sepengetahuan saudara, baik melalui Doni ataupun melalui sumber yang lain, setelah saudara diajak oleh Doni Tri Istiqomah, ini perlu penegasan sekali lagi, ya, apakah pernah ada perintah untuk melakukan dengan segala cara termasuk suap dari saya? Tidak ada. Nah, untuk itu saya mau ingatkan, mau sampaikan Yang Mulia terhadap keterangan dari penyidik KPK, mana tadi? Dari penyidik KPK yang mengatakan saudara Nurul Hudaini di dalam BAPK saudara mengatakan bahwa adanya inisiatif saya melakukan lobby-lobby ke KPU dikarenakan atas dorongan dari saudara Harun Masiku yang secara aktif meminta tolong untuk disukseskan baik secara lisan maupun supporting dana. Ya. Apa maksud dari keterangan saudara ini? Betul tidak? Betul. Ya. Maksudnya supporting dana dari Harun Masiku ini bagaimana? Ya, betul. Jadi itulah kesepakatan dengan kami dengan Pak Harun, dan Pak Harun akan mensupport full logistik. Baik, terima kasih. Nah, kemudian karena saudara mengatakan tidak pernah ada perintah suap dari saya, ketika saya mendengar bahwa saudara meminta dana kepada Harun Masiku, apakah saudara ingat saudara pernah saya tegur keras terkait hal tersebut? Betul. Dan apa jawaban dari saudara saat itu? Ya, ini saya merasionalkan kondisi lapangan saat itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kemudian terkait dengan berita acara saudara BAP 25 Februari 2025. Ya. Izin Yang Mulia, sebelumnya saudara pada tanggal 15 Januari 2025 telah diperiksa oleh penyidik KPK dan saudara mengatakan saya tidak ingat karena 5 tahun yang lalu, dan silakan lihat pada BAP saya di pengadilan, seperti itu. Apakah saudara tahu ketika saudara diperiksa pada tanggal 25 Februari 2025
saudara dipandu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saudara itu berasal dari BAPK pada tanggal 8 Januari 2020. Jadi begini peristiwanya. Pertama kali saya dipanggil Yang Mulia. Ini yang tanggal 25 Februari. Ya, silakan. Izin saya informasikan bahwa saya dipanggil pertama oleh penyidik, ditanya peristiwa kronologis 5 tahun yang lalu, saya sudah tutup ingatan saya di situ. Setelah saya menjalani hukuman, karena itu peristiwa yang tidak positif, saya tentunya tutup. Nah, itu dibuka kembali, ya saya nggak ingat apa-apa. Kedua juga sama, saya nggak ingat apa-apa. Pas diperiksa ketiga, penyidik menyiapkan seluruh berkas-berkas dan kronologis bukti yang dulu juga ada sebagian yang saya nggak lihat, nggak tahu. Disitulah BAP terakhir saya di situ saya atas semua ada bukti. Saya hanya menjelaskan apa yang penyidik perlihatkan seperti itu. Baik, jadi saudara hanya menjawab terkait dengan hal-hal yang ditunjukkan oleh penyidik dari keterangan saudara tahun 2020. Ya. Apakah saudara saat itu ingat bahwa di antara keterangan-keterangan saudara itu telah sebagian saudara ubah di dalam BAP sesudahnya pada tahun yang sama? Jadi perbedaannya dulu kan juga sama. Saya diperlihatkan sebuah bukti-bukti, saya harus jawab. Perbedaannya dengan hari ini, saya diperlihatkan bukti baru yang saya dulu nggak lihat. Itu saja. Sehingga mau nggak mau ya saya harus menerangkan apa itu yang peristiwa apa yang terjadi saat itu berdasarkan capturan-capturan yang baru yang saya lihat. Baik, sekarang terhadap kejadian pada tanggal 13 September 2019 ketika dilakukan pertemuan di Grand Hyatt. Ya. Saat itu saudara Harun Masiku mengatakan siap dengan dana 1,5 miliar. Betul. Asal Januari bisa dilantik. Ya. Lalu keterangan saudara mengatakan bahwa setelah itu saudara melaporkan kepada saya. Pertanyaannya adalah, di mana saudara melaporkan kepada saya? Apakah tanggal 13 September tersebut saya memang ada di Jakarta? Silakan. Saya nggak ingat, Pak. Jadi nggak ingat ya? Jadi saudara nggak ingat bahwa itu telah melaporkan? Dari awal saya bilang, saya sampaikan di penyidik, saya itu tidak ingat 5 tahun lalu ada peristiwa apa. Oke. Gitu loh. Jadi kalau sangat detail saya juga tidak mampu menjangkau ingatan saya. Seingat saudara, dari berbagai hal, saudara mengatakan pertemuan dengan Harun Masiku 10 kali dalam BAP saudara. Apakah itu semua Anda laporkan kepada saya? Tidak. Tidak ya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, saya membenarkan atau setuju terhadap keterangan saudara saksi bahwa seluruh sumber dana sebesar 1,25 miliar berasal dari Harun Masiku. Oh, yang tidak benar, baik. Ya, baik. Baik. Yang pertama, terkait dengan WA saya kepada saksi tentang penghijauan, itu menindaklanjuti permintaan saksi sebagai vendor penghijauan yang saudara minta kepada saya secara langsung. Itu. Ada. Tadi bilang. Sebelum peristiwa itu, saya 3-4 hari sebelumnya. Ya. Tidak. Ya, bisa langsung aja. Betul. Jadi saya membenarkan bahwa dia betul. Ya, betul. Ya, tidak ada. Ya. Ya, betul, Yang Mulia. Ya. Kemudian saya berkeberatan terhadap keterangan saudara saksi yang mengatakan bahwa telah melaporkan kebutuhan dana operasional sebesar 1,5 miliar dan saya menjawab ya silahkan sepanjang misi berhasil karena laporan tersebut tidak pernah saya terima. Ya,
Ya. Menurut saksi tadi kalau tidak salah lapor terdakwa lupa perintahnya, tapi yang jelas mengetahui. Ya. Betul. Tadi saksi mengatakan seperti itu. Itu benar atau tidak? Tidak benar ya. Ya, karena dalam keterangan saksi tadi mengatakan melaporkan kepada saya terhadap dana dari pertemuan di Grand Hyatt, padahal saya tidak pernah menerima laporan, jadi saya berkeberatan. Iya, tidak pernah melaporkan, Yang Mulia. Ya, memang di Grand Hyatt saya nggak lapor. Ya, ya hanya melaporkan ya. Itu benar, ini dana operasional yang katanya saksi dari setelah bernegosiasi dengan Harun Masiku, termasuk bahwa untuk urus Muhammad Setiawan, dilaporkan saksi kepada saudara. Tidak benar, Yang Mulia. Memerintahkan, tapi apa dan saksi? Ya. Saudara tidak memerintahkan apa-apa, tidak menjawab. Ya. Tidak. Tapi yang jelas mengetahui. Ya, yang penting saya sudah menyampaikan itu. Jawaban terdakwa itu saksi lupa. Saya ada. Oh iya, iya. Ya, baik. Tidak, Yang Mulia. Saksi tetap pada keterangannya. Ya, saya sampaikan begitu. Ya, oke. Ya. 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 Ada, Yang Mulia. Saya berkeberatan terhadap keterangan saudara saksi bahwa ada keterangan tentang dana talangan dari saya. Karena dana talangan yang disampaikan saudara saksi itu adalah sebagai alasan kepada istrinya telah pulang terlambat. Terima kasih. Ya, karena dana talangan itu memang Pak Harun yang sampaikan, bukan Pak Hasto. Ada peristiwa Harun menginformasikan kepada saya bahwa itu ada dana talangan dan saya dapat informasi dari Pak Harun. Pak Harun. Jadi waktu itu saya cerita ke Doni, ini Harun udah info saya nih, gitu. Ada percakapan di situ di persadapan voice. Ya, ya, betul. Keterangan saudara saksi bahwa ada dana talangan dari saya, tapi ternyata saudara saksi mendengar dari saudara Harun Masiku. Karena itulah sebaiknya Harun Masiku segera ditangkap. Terima kasih. Biar terang, jelas. Enggak, Yang Mulia, mohon maaf. WA-nya itu, dana talangan itu saya yang menyampaikan ke Doni. Dana talangan itu saya yang menyampaikan ke Doni bahwa nanti akan ada dana talangan hari Senin. Dari tadi saya sampaikan begitu. Jadi saya cerita, Harun telepon saya bahwa kan saya kejar nih, mana akan begitu. Pak Harun bilang nanti Pak Hasto mau nalangin. Pak Harun yang bilang seperti itu kepada saya, kapan hari Senin. Saya setelah itu, ya pengakuan Harun begitu. Setelah itu saya informasikan kepada Doni untuk hari Senin itu siap-siap. 16 itu. Tanggal 16. Ya. Yang akhirnya Doni tadi mem-WA saudara. Ya, ini, betul. Ini dananya 400 sudah ada. Ya. Dari Pak Hasto. Ya. Itu rangkaiannya di situ. Rangkaiannya seperti itu ya. Ya. Oke. Ya. Itu gimana? Keberatan? Ya. Jadi intinya Yang Mulia bahwa saya berkeberatan terhadap keterangan dana talangan karena saya tidak pernah tahu terhadap hal tersebut. Bukan dari saudara. Iya, ya. iya. Oke. Terima kasih. Itu aja ya.